Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Grup B, Fisika Matematika 2, ingin mempresentasikan tentang residu di tak berhingga. Kelompok kami memiliki anggota Ahmad Mumtaz, Alfian Gunawan, Bagus Gempar Wicaksono, Baja Stefanus Raski Siagian, Bima Ahmad Hakiki, Giga Fadrin Rahman, Muhammad Hairul Fikri, Muhammad Ubaidillah Fahri Kantona, Nafriski Daril Rahman, Nurul Ashrifah, Pavita Susan Alvina, Rifki Ansori Rashid, Rafifah Kurnesari, Siva Anindi Hartono, dan terakhir Zahira Lesmia Wimbawati Camsudi. Saya sendiri adalah Siva Anindi Hartono dengan NPM 19063482201. Kita akan mengangkat topik bahasan yaitu definisi residu di tahingga, proyeksi stereografik, bidang kompleks ke permukaan, bola, lalu ada metode mencari residu tahingga, lalu ada teorema residu, ada menghitung integral dengan residu di tahingga, ada deret Laurent di tahingga, ada aplikasi residu di tahingga, dan teorema fundamental aljabar. Pendahuluan. Teorema residu digunakan dalam melakukan evaluasi integral dari fungsi kompleks yang memiliki singularitas di dalam suatu kontur tertutup C. Beberapa jenis fungsi memiliki singularitas di titik tahingga. Jika kontur yang digunakan adalah kontur C yang melingkupi suatu area yang terbatas, maka titik singular di tahingga akan selalu berada di luar kontur. Untuk mencari tahu formula matematika dari residu di tahingga, diperlukan formalisme baru di mana terdapat kontur C yang melingkupi sebuah titik di tahingga. Di dalam presentasi ini akan dibahas metode menentukan kontur tersebut hingga mencari residu di tahingga dan beberapa. Teorema residu tidak berhingga menyatakan residu dari fungsi holomorfik, yaitu fungsi bernilai kompleks yang disimbolkan dengan f z0 pada anulus atau objek berbentuk cincin dengan sebuah wilayah yang dibatasi oleh dua lingkaran konsentris yang memiliki jari-jari luar tahingga. Ketidakterbatasan adalah titik-titik yang ditambahkan ke ruang lokal untuk membuatnya memadat di satu titik. Ruang ini dicatat isomorfik ke lingkungan Riemann. Berikutnya diberikan contoh fungsi holomorfik f z0 pada anulus a 0,r, tahingga yang 0 dengan jari-jari dalam R besar dan jari-jari luar R kecil tahingga. Residu pada tahingga dari fungsi f dapat didefinisikan dengan istilah residu yang tertera. Dan untuk seluruh R kecil lebih besar dari R besar didefinisikan dengan persamaan yang tertera. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mumtaz Firdaus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai suatu metode yang dapat membantu kita untuk memberi gambaran lebih jelas mengenai materi ini. Metode tersebut dinamakan dengan proyeksi stereografis. Apa itu proyeksi stereografis? Menurut Ragan, proyeksi stereografis adalah gambaran dua dimensi atau proyeksi dari permukaan sebuah bola sebagai tempat orientasi geometri, bidang, dan garis. Nah, apa maksud dari definisi tersebut? Maksudnya adalah metode ini dapat kita gunakan untuk menggambarkan suatu bentuk tiga dimensi ke dalam suatu bidang dalam bentuk dua dimensi. Nah, biasanya proyeksi stereografis ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan geometri berupa besaran arah dan sudut dalam analisa geometri. Namun, kali ini dalam mata kuliah Fisika Matematika, metode ini dapat kita gunakan untuk menganalisa suatu fungsi kompleks pada titik tahingga. Nah, untuk memberi gambaran, kita bisa lihat pada gambar di samping terdapat sebuah bola yang bersinggungan dengan suatu bidang. Nah, bidang ini akan kita gunakan sebagai tempat proyeksinya. Jika kita lihat, pada bidang dua dimensi tersebut sudah terdapat lingkaran. Nah, ini adalah hasil proyeksi dari bola tersebut. Namun, proyeksi ini hanya menggambarkan setengah bagian dari lingkaran. Lalu kemana setengah bagian yang lagi? Setengah bagiannya, jika diproyeksikan, itu akan semakin melebar. Melebar sampai pada akhirnya mencapai titik tahingga. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofriski Daril Rahman. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang proyeksi stereografik. Jadi di sini saya akan memberikan atau menjelaskan satu contoh simpel saja mengenai proyeksi stereografik terhadap suatu fungsi kompleks Z yang kita misalkan sebagai Z. Baik, kita misalkan kita memiliki sumbu X, lalu
sembunyinya juga. Lalu kita proyeksikan suatu bola ke dalam bidang. Ini kita misalkan sebagai bola, kita proyeksikan ke dalam suatu bidang. Kita ibaratkan ada suatu titik N di sini, dan di sini ada titik O. Kita misalkan ada suatu titik Q di sini. Kita tarik garis dari titik N ke titik Q. Nah, setelah kita menarik garis dari titik N ke titik Q, kita menemukan bahwa garis ini berpotongan di suatu titik. Kita misalkan di sini merupakan titik P. Kita misalkan titik Q ini kita buat semakin menjauh dari titik O. Kita akan lihat bahwa titik P akan semakin mendekati titik N. Kita lihat bahwa titik P ini akan semakin mendekati N. Nah, kondisi ini berarti bahwa jika kita jauhkan titik Q terhadap titik O, maka Z itu bernilai hingga. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Pavita Lavina. Ini saya akan membahas residu pada tangga. Jadi pertama kita punya fungsi asalnya dulu. Nah, fungsi asal ini kita juga harus ubah Z ini menjadi super Z. Kemudian misal ada suatu fungsi FZ 4 super Z pada hingga. Nah, kan kita tahu ya bahwa pangkat Z ini analitik di Z sama dengan 0. Maka dari situ kita tahu juga bahwa pangkat super Z analitik di hingga. Nah, kemudian untuk mengetahui nilai residu dari fungsi asalnya ini pada hingga sama yaitu Z diubah ke super Z. Maka dengan Z mendekati hingga, hasilnya akan Z mendekati 0. Kenapa? Karena 1 dibagi hingga pasti hasilnya akan 0 kan. Dan fungsi Z itu analitik di 0. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai residu pada fungsi tersebut terdefinisi, maka didapatkanlah persamaan teorema residu yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Teorema residu untuk residu hingga. Persamaan residu hingga yang kita gunakan pada presentasi kali ini menggunakan dua variabel, yaitu Z yang mendekati hingga dan Z sama dengan 1 per Z yang mendekati 0. Residu fungsi hingga dapat dituliskan ke dalam persamaan teorema residu seperti berikut. Residu Z sama dengan hingga, fungsi Z sama dengan 1 per 2 pi integral kontur FZ dz. Menurut prinsip of deformation, setiap integral dari bentuk integral kontur FZ dz di mana C adalah sebuah lingkaran yang cukup besar dengan orientasi negatif akan sama, sehingga deformasi residu Z sama dengan hingga fungsi Z dapat terdefinisi. Alasan memberikan C0 orientasi negatif dalam residu Z sama dengan hingga fungsi Z adalah untuk memberikan konsistensi terhadap residu Z sama dengan Z0 fungsi Z untuk Z0 hingga. Untuk Z0 hingga dianggap memiliki kontur C tertutup sederhana yang berorientasi positif dan memiliki residu Z sama dengan Z0 fungsi Z sama dengan 1 per 2 pi integral kontur fungsi Z dz. Sehingga dalam kasus ini ketika mengikuti kontur C, titik singularnya selalu berada dalam posisi kiri. Dengan memberikan C0 orientasi negatif, maka sehingga akan selalu berada pada posisi kiri. Nama saya Muhammad Ubaidillah. Di sini kita lanjut dari teorema residu. Nah, di sini itu terdapat titik Q dan lingkaran kontur yang kita sebut saja lingkaran C. Nah, karena titik singular Q ini jauh berada dari lingkaran C ini, maka agar dapat tercangkup atau dapat dijangkau oleh lingkaran C ini, dibutuhkan nilai Z itu sebesar hingga. Nah, maka agar nilai Z kita mendekati hingga, kita dapat ubah Z tersebut menjadi 1 per Z, di mana nilai Z kecil ini itu mendekati nilai 0. Maka karena Z sama dengan 1 per Z, dapat dilihat turunannya menjadi seperti ini. Dan karena Z itu sama dengan R besar E kali I theta yang melintasi lingkaran C itu searah jarum jam dengan jari-jari R besar. Nah, karena Z kecil itu tadi sama dengan 1 per Z besar, maka dapat dikatakan juga Z kecil sama dengan 1 per R kali E I theta. Nah, maka Z karena R itu 1 per R, maka bisa didapatkan Z kecil sama dengan R E I theta yang melintasi lingkaran C aksen dengan jari-jari 1 per R dengan arah berlawanan jarum jam. Maka dari persamaan yang di awal tadi itu dipabatkan bisa menjadi seperti ini. Saya sedikit mengulang bahwa untuk suatu titik yang jauh dari kontur,
kita bisa mengganti nilai Z besar menjadi nilai 1 per Z kecil. Dimana kalau kita lihat Z kecil ini bila mendekati nilai 0, nilai Z besarnya akan sama dengan tidak berhingga. Selanjutnya, dari hubungan Z besar dan Z kecil ini, kita bisa menurunkan Z besarnya terhadap Z kecil, sehingga dapatkan nilai minus 1 per Z kuadrat. Nah, hubungan ini bisa kita pakai untuk mengubah integral kontur dari fungsi Z dz-nya. Nilai integral kontur dari yang sudah kita pelajari bahwa fz dz akan bernilai 2pi dikali residu di titik tidak berhingga. Untuk kasus ini, dengan integral kontur yang baru, kita bisa mendapatkan fungsi ini berubah menjadi minus 1 per Z kuadrat f Z kecil dz. Ini bernilai 2pi dikali residu dari fz-nya. Oke, jadi telah diperoleh integral kontur dari minus 1 per Z kuadrat F 1 per Z dz dievaluasi di kontur Jackson. Hasil dari integral kontur ini adalah menggunakan teorema residu, itu adalah 2pi dikali residu dari F Z kapital di Z kapital sama dengan tangga. Z kapital adalah 1 per Z. Nah, kita pengen mencari tahu apa residu ini. Pertama, kita harus tahu dulu apa sih sifat dari F fungsi 1 per Z. Dia berbeda dengan fungsi Z biasa karena Fz biasa itu titik singularnya tidak harus selalu di Z sama dengan 0. Sementara F 1 per Z itu pasti memiliki titik singular di Z sama dengan 0. Karena 1 per Z itu sendiri adalah fungsi yang singular di Z sama dengan 0. Maka ketika kita mengevaluasi integral di kontur C, dengan asumsi bahwa di luar kontur C itu tidak ada titik singular lain selain di titik tangga, maka kalau kita beralih ke kontur Jackson, sama. Di dalam kontur Jackson tidak ada titik singular lain, kecuali di kapital Z sama dengan tangga atau di Z sama dengan 0. Dari situ kita mendapatkan bahwa residu dari F kapital Z di kapital Z sama dengan tangga adalah minus residu dari 1 per Z kuadrat F 1 per Z di Z sama dengan 0. Dari sini kita mendapatkan dua kesimpulan. Pertama, ternyata kita bisa menghitung residu di tangga menggunakan teori dari teorema residu yang telah dipelajari untuk menghitung integral kontur yang biasa. Dan kedua, ternyata suatu fungsi bisa analitik di titik tangga dan fungsi itu tetap memiliki residu di titik tangga itu. Di sini saya Siva India akan mempresentasikan tentang contoh soal residu di tangga. Dari soal yang kita angkat kali ini adalah mencari residu di tangga dari fungsi Z sama dengan Z kuadrat plus 5 dibagi Z. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengganti Z dengan 1 per Z sehingga didapatkan fungsi 1 per Z sama dengan 1 per Z kuadrat plus 5 per 1 per Z. Seperti ini, teman-teman. Ya, ini didapat dari Z-nya diganti menjadi 1 per Z. Lalu kita sederhanakan lagi fungsi 1 per Z menjadi 5Z kuadrat plus 1 dibagi Z. Fungsi Z memiliki pola sederhana di Z sama dengan 0. Fungsi Z juga memiliki pola sederhana di Z sama dengan tak hingga. Ketika kita mengganti Z dengan 1 per Z. Kita bisa menggunakan persamaan 8.3 dari buku Boas untuk mencari residu. Yang harus kita lakukan adalah menggunakan persamaan 8.3 nih. Nah, habis itu setelah kita menggunakan persamaan itu didapatkan residu fungsi Z fungsi Z menuju tak hingga sama dengan min residu 1 per Z kuadrat dikali 5Z kuadrat plus 1 per Z, 0. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi min residu 5Z kuadrat plus 1 per Z pangkat 3, 0. Nah, setelah kita dapat hasilnya, kita bisa menggunakan persamaan 6.1. Kita setelah menggunakan persamaan 6.1 didapatkanlah nih min residu 1 per Z dikali fungsi 1 per Z, Z menuju 0. Setelah kita turunkan lagi menjadi sama dengan min limit Z menuju 0, 1 per 2 faktorial D kuadrat per DZ kuadrat. 5Z kuadrat plus 1. Lalu kalkulasikan lagi menjadi min limit Z menuju 0 setengah kali 10.
Lalu didapatkanlah residu Fz, Z menuju tah hingga sama dengan min 5. Yang mana artinya residu di tah hingga pada fungsi Z ini adalah min 5. Sekian dari saya. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Bima dari kelompok 2. Di sini saya dan teman saya Baja akan menjelaskan penyelesaian atau solusi dari soal nomor 1 chapter 14 section 8 buku BOAS edisi ketiga. Jadi pada langkah pertama, inti dari soal di atas ini, kita ingin mencari pembuktian dari integrasi deret Laurent ke arah positif atau yang lebih dikenal dengan counterclockwise itu sebesar 2pi B1. Langkah kedua, kita dapat memisalkan C1 dan C2 itu lingkaran konsentris dengan jari-jari M dan N yang masing-masing berpusat di Z sama dengan 0. Selain itu, kita juga harus memisalkan kalau Fz bernilai tunggal dan bersifat analitik di wilayah antara C1 dan C2. Untuk gambarannya dapat dilihat di bawahnya seperti itu. Langkah ketiga, kita mengetahui kalau ekspansi deret Laurent dari Fz di Z sama dengan 0 adalah Fz sama dengan A0 ditambah A1Z ditambah A2Z kuadrat ditambah sampai dengan B1 per Z tambah B2 per Z kuadrat tambah B3 per Z pangkat 3 sampai seterusnya dengan meninjau kalau itu persamaan pertama. Dan selain itu kita juga harus mengingat kalau AN itu memiliki nilai sebesar 1 per 2 PI integral tertutup dari VZ per Z pangkat N plus 1 DZ dan BN 1 per 2 PI integral tertutup VZ per Z pangkat min N plus 1 DZ. Di sini C adalah kurva tertutup di wilayah R dan M kurang dari Z kurang dari N. Pada langkah keempat, ekspansi deret Laurent dari Fz terdiri dari deret pangkat positif Z atau deret Taylor dan deret pangkat inversi Z. Deret Taylor berkumpul untuk Z kurang dari N dan deret pangkat inverse konvergen untuk Z lebih dari M. Misalkan jari-jari terluar N adalah tak terhingga, maka deret Fz konvergen jika deret Taylor terdiri dari suku-suku berhingga atau terbatas. Misalkan deret Taylor terdiri dari suku-suku R, kemudian Fz sama dengan A0 plus A1Z tambah A2Z kuadrat ditambah sampai dengan AR kali Z pangkat R tambah B1 per Z tambah B2 per Z kuadrat dan seterusnya, maka itu akan berlanjut ke langkah yang nomor 5. Ya, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bima. Oke, sekarang kita ada pada angka kelima dari problem ini. Jadi untuk mencari residu dari fungsi Fz pada Z tah hingga, mendekati tah hingga, kita mensubstitusikan Z dengan nilai Z. Kemudian setelah disubstitusikan, kita mendapatkan fungsi dengan ekspresi sebagai berikut. F1 per Z sama dengan A0 plus 1 per Z plus A per Z2, seterusnya hingga AR per ZR untuk ekspansi Taylor dan untuk ekspansi inverse Z-nya itu menjadi B1Z plus B2Z kuadrat, B3Z pangkat 3, dan seterusnya. Nah, F1 per Z itu mempunyai kutub teratur di R, di Z sama dengan 0. Jadi, Z di tah hingga itu merupakan titik singular dari Fz. Dari teorema residu, kita dapatkan bahwa integral tertutup Fz dz itu sama dengan 2pi nilai residu dari F mendekati tah hingga. Nah, di sini nilai residu F mendekati tah hingga adalah residu dari Fz dz mendekati dz di tah hingga, di titik tah hingga. Oke, langkah berikutnya kita perhatikan yang tadi kita mensubstitusikan Z. Lalu kita diferensialkan kedua ruasnya. Kita dapatkan dz sama dengan minus 1 per Z kuadrat dz. Nah, dari persamaan yang tadi, persamaan ketiga yang ini, kita substitusikan dz yang ini menjadi minus 1 per Z kuadrat dz. Oke, kita substitusikan sehingga dapatkan ekspresi sebagai berikut. Integral tertutup dari minus 1 per Z kuadrat F 1 per 2 Z sama dengan min 2 pi nilai residu
dari seper-Z kuadrat F seper-Z pada Z sama dengan 0. Oke, langkah ketujuh, kita perlu tahu bahwa arah integrasi kontur berubah sejak pemetaan Z sama dengan seper-Z ketika kita substitusikan tadi. Itu mentransformasikan daerah luar lingkaran C, Z sama dengan M ke dalam wilayah interior lingkaran C sama lingkaran C, Z sama dengan seper M. Oleh karena itu, ekspresinya jadi seper-Z kuadrat F 1 per Z sama dengan A0 Z kuadrat plus A1 per Z pangkat 3, A2 Z pangkat 4, hingga AR per Z, R plus 2, lalu berlanjut ke B1 per Z plus B2 plus B3 Z, dan seterusnya. Nah, semenjak residu dari 1 per Z kuadrat F, 1 per Z di Z sama dengan 0 adalah koefisien dari 1 per Z, nah, maka dapat kita simpulkan integral FZ integral tertutup FZ dz sama dengan integral kontur minus setengah Z kuadrat F seper Z dz itu sama dengan minus 2 PI min B1. Minnya dikalikan, jadi hilang, kita dapatkan nilai 2 PI B1. Di sini tanda negatif residu itu disebabkan oleh perubahan arah integrasi. Nah, dengan demikian, kita dapat membuktikan bahwa hasil pengintegrasian deret Laurent ke arah positif adalah 2 PI B1. Oke, baik. Saya Giovanni Rahman. Kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan pada nomor 13 yang ada di chapter 14 section 8 mengenai residu tak berhingga, dan kali ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh rekan saya yaitu Rofifah. Nah, seperti yang bisa kita lihat di PPT bahwa soal menjelaskan kondisi seperti itu dan bisa kita jawab dengan kita bisa di next slide-nya. Nah, bisa kita jawab dengan menggunakan argumen prinsipal sehingga didapatkan persamaannya seperti yang ada di bawah sebelah kanan itu di PPT. Kemudian kalau misalnya kita next lagi slide-nya, nah kita bisa anggap bahwa LZ ini punya N0 di C dan P poles di C. Nah, akhirnya kita bisa ketahui bahwa M ini adalah multiplicity dari ZI, dan juga jika kita mengambil rasio maka akan dapatkan seperti itu, dan akhirnya tidak ada lagi zeros ataupun poles pada ZI, dan ini digunakan untuk mencari residu. Nah, nanti dapat residunya, kemudian kalau misalnya kita next lagi, ini ada kondisi di mana kita dapat gunakan untuk mencari ZJ. Terus bisa kita hitung seperti yang ada di PPT, akhirnya kita dapat min KJ adalah bilangan pole dari si ZJ. Dan jika kita mengambil rasionya, didapatkan itu tidak lagi memiliki zeros ataupun poles pada ZJ, sehingga dapat digunakan untuk mencari residu, dan ada didapatkan lagi residunya itu min KJ adalah koefisien dari min KJ Z min ZC pangkat min KJ min 1. Nah, seperti itu. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rofifah. Silakan, Rofifah. Perkenalkan, saya Rofifah Kondensari Aldiani, ingin melanjutkan penjelasan tentang contoh soal teorema residu yang sudah dijelaskan tadi. Kondisi serupa juga digunakan untuk mencari ZJ, di mana integral kontur FZ/dz ini menghasilkan ZJ yang nilainya sama dengan FZ sebagai berikut, dan juga turunannya F aksen Z sebagai berikut, di mana di sana terdapat notasi negatif KJ. Negatif KJ sendiri ini adalah bilangan atau besar pole dari ZJ. Dan jika kita mengambil rasio, maka akan dapatkan persamaan sebagai berikut, dan dari persamaan tersebut akan dapatkan residu pada ZJ yang bernilai negatif KJ, di mana KJ adalah koefisien dari persamaan yang sudah diturunkan tadi. Dan dari sini kita sudah dapatkan residu dari persamaan integral kontur ini menggunakan teorema residu yang berbunyi sebagai berikut, di mana sigma residu ini merupakan kontribusi residu zeros pada fungsi Z di dalam C, yang kemudian dapat kita tuliskan sebagai berikut. Residu pertama kita mendapatkan ZI sama dengan MI dengan notasi N, dan residu kedua kita dapatkan ZJ dengan notasi negatif KJ dengan notasi P. Meninjau dari argumen prinsipal yang tadi sudah ditunjukkan pada poin 7.8, maka kita akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Dan kemudian kita tinjau pada residu teorema untuk FZ pada tak hingga dengan definisi sebagai berikut, dan langsung saja dapat kita tuliskan dengan persamaan residu F, tak hingga yang dapat dituliskan yang bernilai sama dengan minus 1/2 pi change in argument FZ. Maka dari langkah penyelesaian di atas membuktikan bahwa persamaan FZ memiliki nilai zeros dan pole pada lingkaran C. Terima kasih.
Baik, saya Bagus Gempar Wicaksono akan melanjutkan presentasi yaitu contoh residu di tak hingga. Diambil contoh pada buku BOAS, problem 16, section 8. Yaitu, perhatikan bahwa dalam soal 14 jumlah residu pada titik berhingga ditambah residu pada tak berhingga adalah 0. Buktikan bahwa ini selalu benar untuk fungsi yang memiliki jumlah singularitas terbatas. Soal nomor 14 yaitu diberikan integral tertutup 1 kurang z kuadrat per 1 tambah z kuadrat dz per z pada mutlak z sama dengan 2. Penyelesaiannya, pada integral tersebut memiliki titik singular terdapat 3, yaitu Z0 sama dengan min I, 0, dan I. Semua pol atau titik singular berada dalam Z sama dengan 2, maka didapat residunya dengan menghitung, yaitu sebagai berikut. Untuk residu dengan Z0 sama dengan 0, didapat dengan persamaan limit Z mendekati 0, Z kurang Z0, Z0-nya yaitu 0, kemudian dimasukkan fungsi dari integral tersebut, didapat nilai 1. Begitu pula dengan residu, untuk titik singular I didapat dengan melakukan cara yang sama, didapat nilai residu min 1. Untuk residu titik singular min I dengan cara yang sama didapat nilai residu min 1. Maka berdasarkan teorema residu, nilai integralnya adalah yaitu min 2 pi. Nah, untuk jumlah koefisien residunya itu pada integral tersebut yaitu 1 tambah min 1 tambah min 1, hasilnya negatif 1. Kemudian untuk mencari residu tidak hingga, kita dapat mengganti Z dengan 1 per Z. Dengan rumus residu Fz, Z sama dengan tak hingga. Dimasukkan rumusnya itu negatif residu 1 per Z kuadrat kali fungsinya dengan nilai Z diganti 1 per Z, Z, 0. Nah, seperti pada yang tampilan PPT, didapat sebuah persamaan sebagai berikut. Dengan titik Z sama dengan 0 merupakan pole orde kedua. Kemudian kita hitung nilai residunya. Dengan nilai tadi kita dapat melalui pendekatan limit Z sama dengan Z0, Z0-nya adalah 0, kali 1/2 kurang 1 faktorial turunan dari Z kurang Z0 kuadrat kali fungsinya, fungsi pada persamaan ini. Kemudian dihitung nilainya, didapat nilai yaitu pada residu di tak hingga sama dengan 1. Jadi akhirnya min 1, negatif 1, jumlah koefisien residu pada titik singular kan negatif 1, ditambah nilai dari residu tak hingga 1, menghasilkan nilai yaitu sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Heru Fikri dan saya akan melanjutkan materi dari soal mengenai total residu tak hingga dan residu pada titik-titik yang terhingga. Kita kembali sedikit ke awal. Misalnya kita ambil sebuah fungsi imajiner fz yang analitik di semua tempat di dalam kontur C, kecuali di beberapa titik singular, seperti contohnya di Z1 dan Z2. Kita jadikan C seperti biasa berlawanan jam-jam dan cukup besar sehingga melingkupi seluruh residu, seluruh polos dari fungsi fz. Dari teorema residu, kita ketahui bahwa nilai integral kontur fz pada C ditentukan oleh jumlah polos tersebut. Jika kita balik arah kontur C menjadi searah dengan jarum jam, maka interior C, yaitu di luar dari C, adalah semua daerah di luar C. Seperti yang kita ketahui, karena C melingkupi seluruh residu, maka tidak ada poles pada interior min C. Sebagai konsekuensi dari teorema residu, maka kita mendefinisikan residu di tak hingga sebagai berikut. Seperti yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Karena seluruh poles ada dalam kontur C, maka dari definisi residu di tak hingga dan teorema residu, kita dapat menunjukkan bahwa jumlah residu dalam C mengikuti teorema residu, seperti yang kita lihat bahwa bagian integral di sisi kanan merupakan negatif dari residu tak hingga. Sehingga jumlah dari total residu di dalam kontur C ditambah dengan residu tak hingga sama dengan 0. Demikian, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Baiklah, jadi dari presentasi ini dapat diambil 3 kesimpulan. Yang pertama, sebuah fungsi dapat singular di titik tak hingga dan memiliki residu di titik itu. Kedua, teorema residu dengan residu di tak hingga merupakan metode lain dalam menghitung integral kontur. Jadi telah diperoleh hasil bahwa kita bisa menghitung integral kontur dengan metode residu di tak hingga. Jadi ini merupakan sebuah metode yang baru. Dan terakhir adalah residu di tak hingga adalah negatif dari jumlah residu di dalam kontur C. Jadi ketika residu di tak hingga dengan residu di dalam kontur C dijumlahkan, itu akan menghasilkan 0. Seperti yang telah dibuktikan di contoh soal. Baiklah, presentasi ini diambil dari berbagai sumber. Yang utama adalah tiga buku ini yang digunakan dalam referensi fisika matematika. Oke, sekian dan terima kasih.